Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami tentang Gap Villa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aida Fitria dengan NPM 07. Perkenalkan nama saya Priska Adriani dengan NPM 85. Perkenalkan, nama saya Diva Cayakim dengan NPM 37. Perkenalkan, saya Gifar Januar Abdillah dengan NPM 51. Kenalkan, nama saya Muhammad Fadila Putra dengan NPM 63. Di sini ada mockup villa. Selanjutnya prototype, ada present sama preview. Eh, Selanjutnya ke preview. Ini selanjutnya ke home. Sini ada navbar, logo Gap Villa, book now. Terus di sini ada welcome Gap Villa. Terus, di sini ada explore now, klik explore now. Di sini ada about us Gap Villa. Eh, di sini ada gift, special gift for. Di sini ada eh, honeymoon, eh, family gathering, sama birthday party. Selanjutnya ke stay. Di, di sini ada villa panoramik, The Villas, The Rusi, Villa Serenitas. Selanjutnya balik lagi ke villa panoramik. Sini ke Simor. Di sini ada villa panoramik. Eh, ada fasilitas utama seperti kolam renang, kamar tidur, dapur, ruang tamu, kamar mandi. Di sini ada foto villa-villa, kapasitas dan tata ruang seperti kapasitas hingga 30 atau 40 orang. Selanjutnya ada fasilitas tambahan seperti barbecue, layanan housekeeping, antar jemput bandara, paket aktivitas, wifi kecepatan tinggi, dan seterusnya. Sini ada galeri villa seperti kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, dan halaman luar, dan kolam renang. Sini ada ulasan tamunya seperti ini. Selanjutnya ke Book Now. Book Now, sini ada The Peak of Self Serenity. Di sini ada The Rusi Villa. Terus ada more details, booking now buat pemesan. Ada harga per malamnya. More details seperti contoh-contoh fasilitas utamanya seperti yang berikut. Contoh book now-nya seperti uh, ngisi form pemesanan, nama lengkap, nomor telepon, email, tanggal check-in, tanggal check-out. Sekian. Selanjutnya di sini ada tampilan mockup desktop. Di sini tampilan mockup kita, the home, about, stay. Lanjut, kita bisa buka di present. Nah, ini tampilan setelah kita klik presentnya. Jadi kita bisa explore now. Nah, di sini ada pila-pila kami. Di sana ada beach class, special gift card, sama ini ada kontaknya. Lalu kalau kita mau book now, kayak kita mau booking,
klik book now. Nah, di sini ada Derusi Villa. Jika kita mau melihat detail Derusi Villanya, kita klik more details. Ayo. Nah, ini tampilan Derusi Villanya. Di sini ada fasilitas utama, kolam renang pribadi, kamar tidur, dapur, ruang tamu, kamar mandi, dan juga ada kapasitas dan tata ruangnya. Kapasitasnya 30-40 orang, fasilitas tambahan. Di sini ada galeri-galerinya, foto-foto villa kami, villa Darus Villa. Selanjutnya di sini ada ulasan, bisa kalian tambahin ulasan di sini. Tambah ulasan. Lalu ketika kalian mau selanjutnya, apabila ada tamu yang ingin membooking villa kami, kalian bisa klik book now. Ini pemesanan Darusi Villa, ada nama lengkap, nomor telepon, email, tanggal check-in, tanggal check-out. Udah, tinggal kalian kirim pemesanan. Selanjutnya saya akan menampilkan mockup dari iPad-nya. Ini adalah tampilan-tampilan mockup iPad kelompok kami. Di sini ada home, about, stay, villa, sama book note. Selanjutnya saya akan menampilkan prototipe villa kami di sini. Dan ini kalau mau landscape kayak gini tampilannya. Selanjutnya saya ingin menjelaskan website dari villa kami. Kalau tadi kan mockupnya ya, sekarang websitenya. Nah, ini adalah tampilan home dari villa kami. Seperti ini. Nah, saat explore-nya diklik, maka dia akan menggulir ke bawah ke button explore now. Nah, saat explore now-nya kita klik, dia akan menampilkan about us villa kami. Nah, ini adalah about us villa kami. Lalu kita ke stay. Nah, di stay ini ada beberapa villa-villa kami. Yang pertama itu ada Villa Panoramik, yang kedua The Villas, yang ketiga The Rusi Villa, yang terakhir ada Villa Seneritas. Nah, nah di sini kan ada button see more. Saat button see more-nya diklik, dia akan menampilkan more details dari villa-villanya ini. Nah, yang saya klik itu adalah Villa Seneritas. Jadi dia menampilkan apa details-details yang ada di Villa Seneritas ini. Fasilitas umumnya ada kolam renang pribadi, kamar tidur, dapur, ruang tamu, dan kamar mandi. Lalu untuk kapasitas dari villa ini eh, hanya berisi 15-20 orang. Lalu ada 2 kamar tidur, tiga kamar mandi. Lalu di villa ini ada fasilitas tambahan nih, seperti barbecue set, layanan housekeeping harian, antar jemput bandara, paket aktivitas, wifi berkecepatan tinggi, dan karaoke. Lalu berikut ini ada galeri-galeri dari Villa Seneritas. Nah, lalu ada ulasan tamu. Jadi di sini tamu bisa menambahkan ulasan, contohnya seperti ini, bintang 5. Wow, villanya bagus. Lalu kirim ulasan. Nah, dia akan menampilkan seperti ini. Dia bisa menampilkan sebanyak-banyaknya, tapi nanti dia tampilan ulasan tamunya sama seperti galeri ini. Lalu di sini ada kontak asnya, dan kita masuk ke book now. Nah, ini adalah tampilan book now-nya. Nah, di sini ada tanggalnya, ada cuacanya. Lalu di sini ada book-booknya apa ya? Ingin membooking-bookingnya villa-villa kami. Ada The Rusi, Villa Seneritas, Villa Panoramik, dan The Villas. Nah, di sini ada button more detail. Nah, more detail ini apabila diklik maka menampilkan yang seperti awalan tadi itu yang Villa Seneritas, detail-detail villa-villanya. Nah, di sini ada harga-harganya, harga per malamnya. Lalu ada tampilan book now-nya. Nah, saat book now-nya diklik seperti ini, contohnya namanya Diva, nomor teleponnya, emailnya, tanggal check-in-nya, terus tanggal check-out-nya, lalu kirim pemesanan.
Nah, booking sukses. Lalu di sini ada booking resep Villa Serenitas, itu ada DP dan close. Saat klik DP, maka dia akan ke WA untuk melakukan pembayaran DP. Nah, saat di di WA-nya ini munculnya seperti ini. Nah, lalu saat di close, dia menampilkan struk seperti ini. Nah, baik. Jadi di sini di line 13 sampai line 32 yaitu adalah navbar. Nah, ini navbar nih. Nah, navbar ini yang ada gap, home, explore, dan book now. Nah, di sini ada mobile. Jadi di sini untuk responsif pada mobile. Terus habis itu terdapat hero section. Nah, jadi hero section ini kan terdapat tulisan search yaitu yang terdapat HTTPS video. Nah, nih video ini nih. Terus habis itu terdapat JavaScript. Selanjutnya terdapat about HTML. Nah, jadi di line 14 sampai line 35 itu adalah navbar. Lalu untuk di line 37 sampai line 50 itu adalah mobile. Nah, di sini ada hero section. Terus di sini terdapat about section. Nah, di sini lalu ada image content. Nah, ini beach club section adalah gambar seperti ini. Nih, beach club. Lalu kita balik lagi ke codingan. Nah, di sini terdapat kontak. Lalu di sini ada tambahkan event listener ke semua tautan di dalam menu. Lalu di sini terdapat codingan yaitu adalah stay HTML. Nah, di sini terdapat navbar juga, ada mobile dan ini bermacam-macam villa. Ada Villa Rusi, Serenitas, Panoramik, The Villas. Jadi di line 78 sampai line 114 adalah JavaScript dari yang telah kita buat. Jadi di stay CSS ini adalah kombinasi antara Tailwind dan CSS. Lalu di stay HTML-nya ini nih terdapat JavaScript-nya. Oke, setelah sebelumnya dijelaskan bagian indeks, bagian about, dan bagian style, maka selanjutnya kita masuk ke bagian yang pertama itu yang terdapat di dalam style. Sebagai contoh pertama yaitu Villa Panoramic. Yang ini kita masuk ke dalam sini. Nah, berikut adalah codingan dari tampilan Shimmer dari Villa Panoramic. Pada codingan berikut, kita menggunakan kombinasi antara CSS biasa dengan Tailwind CSS. Nah, Tailwind CSS ini kita menggunakan CDN dari website Tailwind. Nah, berikut CSS untuk tampilan reviewnya. Kemudian masuk di bodinya, ini terdapat navbar. Ini untuk navbar yang desktop dan iPad dan landscape. Kemudian ini navbar untuk mobile, seperti sebelumnya yang dijelaskan. Kemudian ini masuk ke section yang dimana ini berikut ini adalah background dari si villa ini, Villa Panoramic. Kemudian di sini masuk ke section kedua, yang dimana pada section kedua ini terdapat fasilitas-fasilitas dari Villa Panoramic. Dan di sini menggunakan display flex. Kenapa menggunakan display flex? Karena di sini terbagi menjadi dua kolom, yang dimana di kiri yaitu keterangan dari fasilitas utama dan yang sebelah kanannya yaitu gambar-gambar dari
villa panoramik. Oke, kemudian masuk ke section 3. Di section 3 ini masih sama seperti sebelumnya, tidak jauh beda. Masih dibagi menjadi 2 teks seperti sebelumnya, cuma ditukar aja bagian kanan kirinya. Setelah itu kita masuk ke galeri, yang dimana galeri ini tampilan full dari villa panoramik ini. Nah, di tampilan galeri ini kita bisa nge-slide, dan di sini juga ada buttonnya, dan ada scroll bar ya horizontalnya. Kemudian di sini ada section ulasan tamu, yang dimana ini akan menampilkan ulasan-ulasan yang ada jika menambahkan ulasan. Nah, kemudian di sini untuk section yang terakhir ada section menambahkan rating. Seperti contoh, di sini kita menambahkan ulasan. Ini kita memilih bintang, kemudian misalkan kita masukkan villanya. Bagus. Nah, maka di sini pada section ini akan menampilkan villa yang telah kita tambahkan tadi. Kemudian ini di bagian footer sama seperti sebelumnya, ini menampilkan logo villa kita, kemudian ada Instagram, sosial media kita, kemudian ada kontak kita, dan tidak lupa kita menambahkan copyright pada website ini. Nah, berikut JavaScript dari salah satu codingan villa panoramik yang di sini ini JavaScript ini berfungsi untuk button ini untuk fungsional dari button ini. Kemudian kita lanjut ke JavaScript dari rating, yang dimana ini ketika kita menambahkan ulasan, nah ketika ulasan ditambahkan maka ini JavaScript-nya dia akan muncul. Kemudian ini ada JavaScript dari scroll bar yang ini, scroll bar yang horizontal. Kemudian ini JavaScript dari tampilan ulasan. Oke, setelah dari sini kita lanjut ke codingan Booknow. Kita masuk ke Booknow. Oke, pada codingan Booknow ini sama seperti sebelumnya, kita menggunakan kombinasi CSS dan Tailwind. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan API yang kita gunakan. Jadi API setelah mencari referensi dari berbagai sumber, kita memutuskan API yang kita gunakan yaitu API hari, API tanggal, bulan, tahun, API waktu, kemudian ada API dari Weather API, yaitu cuaca, dan API WhatsApp, yang dimana ketika kita memesan ini, kirim pesan, maka akan muncul ke WhatsApp. Jadi itu ketiga API yang kita gunakan. Nah, balik ke codingan, kita menjelaskan pada halaman pertama itu ada header navbar sama seperti sebelumnya. Kemudian ada section pertama yaitu background dari villanya sama seperti sebelumnya. Kemudian di sini masuk ke main kontennya, yaitu berisikan penjelasan singkat. Setelah itu masuk ke API. Ini merupakan tampilan API yang masih memuat, yaitu memuat itu maksudnya mengambil data dari websitenya. Nah, ini untuk API tanggal, dan yang ini untuk API waktu. Setelah itu di sini masuk ke kontainer villa. Di dalam kontainer villa ini
terdapat berbagai macam pilihan villa yang bisa di booking. Yang di sini seperti contoh villa card pertama yaitu Derusi Villa. Nah, di Derusi Villa ini terdapat gambar dari villanya, kemudian ini tag judul villanya yaitu Derusi Villa. Kemudian ini button yang dimana ketika klik more detail maka dia akan tampil ke Rusi HTML yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian di sini ada harga dari villa Derusi Villa per malamnya. Setelah itu di sini ada button book now. Villa card 2 sama seperti villa card 3, villa card 1 dan seterusnya. Nah, di sini masuk ke form dari book now. Nah, ini. Jadi ketika kita klik book, maka dia akan tampil form yang harus kita isi. Oke, selanjutnya kita masuk ke button lihat struk. Nah, button lihat struk ini akan tampil, akan keluar jika kita sudah melakukan book now. Nah, ini codingan untuk menampilkan struknya. Dan ini masuk ke footer yang dimana seperti sebelumnya sudah dijelaskan. Oke, sekarang masuk ke JavaScript-nya. Nah, di sini yang pertama ada dokumen add event listener ini yang animate slide kelas animate slide ini berfungsi untuk ketika kita baru masuk dari halaman websitenya, seperti contoh dari bot kita masuk ke halaman websitenya. Nah, jadi ada animasi slide in itu kayak baru muncul ketika kita masuk ke halaman web tersebut. Selanjutnya kita masuk ke ini untuk JavaScript untuk booking villanya, untuk form pemesanan villa. Ini untuk button pemesanan villa. Kemudian masuk ke JavaScript untuk WhatsApp-nya. Ini kita menggunakan API WhatsApp yang dimana ini berikut ini adalah JavaScript untuk menyimpan data-data yang telah kita masukkan. Kemudian ini JavaScript untuk melihat struk. Nah, kemudian ini sama seperti sebelumnya untuk menyimpan data-data yang telah dimasukkan. Kemudian sini adalah API dari WA-nya dan ini nomor WA yang kita cantumkan ketika kita klik kirim pesanan maka akan langsung diarahkan ke WhatsApp berikut. Kemudian ini adalah API dari waktu dan tanggal di zona Bali. Karena kan villa kita dari Bali, villa kita pilih lokasi Bali. Kemudian masuk ke API dari cuaca yang ini. Nah, API cuaca ini kita ngambil dari referensi dari tugas sebelumnya yang dimana API ini kita dapatkan dari website Weather API. Nah, di sini yang pertama ada API key dari website yang kita gunakan, dari website Weather API agar kita mendapatkan laporan cuaca secara update. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan responsif dari website kami. Website kami sudah responsif, yang dimana kalau dilihat dari codingan responsifnya itu yaitu kita lihat, kita ambil contoh dari section yang pertama yaitu di sini ada ini MD untuk responsifnya. Kemudian ini XL untuk tampilan besar dari responsif dari gambarnya. Nah, ini kita jalankan responsifnya. Ini untuk responsif yang home sudah berfungsi semua. Kemudian explore berfungsi.
berfungsi, dan button dari navbar ini pun berfungsi. Sekarang kita masuk ke stay pun berfungsi. Kemudian kita masuk ke Simor. Kemudian kita masuk ke Pukno. Jadi Pukno ini responsif. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.